Hamin 28 sebelum resign. Jam 7.34. Nah tuh ada nyokap gue tuh. Tapi belum gue kasih tahu. Nanti aja gue kasih tahu ya. 7.34. Gue ngasih taunya di hari H aja lah. Udah gue lanjut lagi ntar. Gue lanjutin videonya monolog di rumah ya. Oke? Nih link Saweria nih. Blok. Tuh bantu gue tuh. Udah ya tuh bantu tuh. Hari Hamin ke-28 sebelum resign. Ini untuk video tanggal 11 Juli. Tapi gue rekamnya udah di 12 Juli. Dini hari jam 12:30. Baru balik juga. Ada update apa nih soal persiapan gue menuju resign? Ini adalah sebuah series di mana gue mendokumentasikan isi pikiran gue, kegiatan gue, walaupun gak semuanya gue footage, gue videoin. Tapi gue menceritakan, mendokumentasikan isi pikiran, isi kekhawatiran, isi optimisme di diri gue, di kepala gue sebelum gue resign. Di tanggal 8 Agustus, hari terakhir 8 Agustus atau 9 Agustus, sekitar segitulah. Tapi intinya, video ini gue upload semuanya, series dari Hamin 30 sampai hari gue resign, gue upload di hari H gue udah resign. Jadi gue tabung dulu nih videonya. Ini masih bulan Juli. Dan sampai sekarang gue belum cerita ke nyokap. Tapi ke beberapa temen gue udah. Alasannya lo bisa nonton video-video yang sebelumnya. Yang penting intinya alasannya karena biar gak khawatir aja gitu. Ada update apa nih hari ini? Gak banyak yang gue tulis, yang gue catat juga. Jadi gue sekarang langsung dari kepala gue aja. Update-nya adalah yang pertama, yang paling terbesar tuh rasa takut. Yang kedua, rasa optimis. Jadi pesimis sama optimis itu pikirannya tuh muncul terus gitu. Seharian. Bahkan salahnya nih, lagi sholat pun juga kepikiran. Harusnya sih enggak ya. Kita mulai dari pesimis dulu. Pesimis karena beberapa temen gue responnya, sayang banget, kenapa sih, lu beneran. Ya yang gue pikir nggak apa-apa juga respon seperti itu gitu. Entah mereka juga belum tentu siap dan sanggup nekat seperti gue. Dan di sini gue bukan memposisikan diri gue tuh mantap ya, nekat tuh keren, enggak. Tapi maksud gue mungkin juga mereka belum bisa mengambil atau nggak mau mengambil keputusan gegabah seperti gue. Makanya mereka menyayangkan keputusan gue ini. Tapi ya gue pribadi ya udah gitu. Ada yang nge-support, ada yang biasa aja, ada yang nggak nge-support juga. Dalam artian bukan nggak ngedukung tapi kayak sayang banget gitu. Terus pesimis karena gue di bulan ini lumayan lagi pendapatan gue itu yang masih dari kantor gue ya. Estimasi ini di akhir bulan gue gajian itu lebih lah pendapatan gue secara kasar lumayan untuk hidup plus 2 bulan gitu. Karena gue udah nyiapin sekitar dana tuh sekitar gue bisa hidup minimal 2 bulan sampai 3 bulan. Plus firasat gue, estimasi gue di bulan Juli ini bisalah nambah hidup buat 2 bulan lagi ke depan. Jadi mungkin 5 bulan ya kalau misalnya gue betah tuh paling lama banget, paling maksimal. Itu pun untuk keperluan rumah dan liabilitas yang lainnya gitu. Di luar jajan, intinya di luar jajan. Jajan gue usahain sendiri buat cari yang lain gitu. Nah, terus pesimis yang lain itu adalah yaitu karena gue mikir lagi oke-okenya nih penghasilan nih, ditambah gue dapat penghasilan tetap dari Bang Satria di episode kemarin karena gue diminta jadi video editornya dia, yang berarti nambah lagi kan ini. Jadi gue selalu sering banget ada bayangan berarti kalau gue misalnya kagak resign kan gaji kantor gue utuh, ditambah gaji-gaji perintilan yang
udah pasti dapat juga segitu gitu, karena udah terikat kontrak juga dan perjanjian lah gitu. Yang berarti kan makin upgrade nih gaji gue setara orang-orang WFO pada umumnya lah, yang di daerah Jakarta lah, yang di atas UMR lebih gitu lah, lebih dikit lah secara pendapatan tetap ya, di luar freelance itu. Jadi tadi gue baru pulang nongkrong sama teman gue Abadi. Gue sampai bilang, kalau kayak gitu bisa gak sih gue udah ngajuin surat resign tapi gue cancel. Karena gue merasa iya sayang juga ya, tapi ini masih Hamin 28 gitu. Pikiran penyesalan itu kayak terlalu dini untuk keluar, karena gue belum merasakan, cuman takut doang, takut akan hal yang nggak pasti gitu. Dan pikiran optimis pun juga bisa dibilang terlalu awal. Jadi tadi gue sempet ngomong kayak gitu, ini kira-kira bisa gak sih gue cancel ya, gue udah terlanjur ngajuin surat pengunduran diri sih. Ya jawaban Abadi sih ya siapa tahu emang lagi butuh banget, coba aja bla bla. Nah cuman di pikiran gue waktu gue ngajuin surat resign, ya walaupun dibilang manajer gue bilang sangat disayangkan, tapi tetap gak ribet pengurusannya gitu. Dan nggak ada tidak ada yang namanya penawaran untuk naik gaji ataupun pindah posisi, karena di bayangan gue ini nggak bisa naik posisi lagi nih gitu. Kan ini bukan PNS, ini bukan pekerjaan negeri, ini swasta dan ini startup, yang berarti kenaikan jabatan atau kenaikan gaji dan perpindahan posisi itu masih memungkinkan lah. Orang ibaratnya seangkatan pun bisa jadi naik, entah itu jadi SPV atau jadi manajer gitu. Jadi kan gue lumayan berpikir udah krisis semua nih jabatan nih. Ya gue masih gini-gini aja dari awal gue masuk sampai sekarang belum lihat peluang apa lagi yang bisa gue ambil. Karena gue udah, ya kalau boleh sombong dikit gitu. Ya, maksudnya kalau boleh sharing dikit soal prestasi gue di kantor, gue udah 2 kali juga dapat penghargaan best MVP lah, MVP di tim digital marketing itu 2 kali. Yang pertama itu internal, yang kedua itu keseluruhan di acara ulang tahun kantor gitu. Jadi menurut gue pengen gue pertahankan, tapi gue nggak ngeliat peluang apa-apa, jadi ya udah gitu. Gue merasa nggak ada peluang lagi gitu. Jadi gue bilang sama Abadi juga, gue gak ada penawaran apa-apa, gak ada ditahan-tahan. Sejauh ini ya, gue gak tahu nih kalau misalnya ntar udah exit interview, gue ditawarin apa-apa, gue gak tahu tuh ya. Tapi sejauh ini belum ada gitu. Syukur-syukur kalau emang di pas exit interview, ntar masih ada lagi nih exit interview, pengembalian aset, gue juga dikasih HP kantor kan. Mungkin ya, gak tahu nih, mungkin siapa tahu aja ditawarin, ditanya, lu yakin beneran lu apa gimana gitu, gue nggak tahu ya. Kalau ada mungkin bakal gue pikir-pikir lagi, asal ada kenaikan atau perpindahan posisi dan lain-lain. Karena jujur kantor gue nyaman banget, tapi saking nyamannya gue rasa gue cukup dibutuhkan di beberapa lini yang dimana gue ibaratnya cuma dipinjem potensi gue yang tadi gue seneng. Tadinya gue berharap ini adalah batu loncatan gue, ini adalah kesempatan gue untuk maulah dipinjam sana sini untuk berkontribusi lebih di kantor. Tapi ya sekedar dipinjam aja gitu. Gue nggak masalah soal dipinjam ya, tapi maksud gue jangan minjem gue lagi deh. Mendingan lu tarik gue langsung aja ketimbang lu pinjam. Posisi gue seperti ini, nggak ada yang berubah gitu. Cuman nggak ada penawaran itu. Walaupun gue udah sedikit senggol-senggol ya untuk jangan minjem gue gitu, tetepin aja gue di sini gitu. Gue bisa di 2 kaki gitu, di tim yang ini sama tim yang ini. Lagi pula kerjaan gue tim yang sekarang ini bisa dibilang agak nyantai gitu, tapi ternyata nggak bisa, nggak ada jalannya, atau belum lah. Terus pesimis gue adalah selain itu jadi berpikir ulang nih, apakah gue full resign
dan mengerjakan konten-konten gue, mengerjakan affiliate gue, mengerjakan karya-karya gue dengan dana darurat atau dana cadangan untuk 5 bulan ke depan tanpa ngantor sama sekali. Atau gue tetap nyari-nyari pekerjaan yang sekiranya cocok buat gue, walaupun batasan gue udah punya patokan batasan nih kalau mau nyari kerja, pengen WFH lagi karena kantor gue nih WFH sebenarnya. Jadi gue dibikin nyaman sama itu, WFH, kerja cuma sekali 2 kali dalam seminggu gitu itu kan ya, walaupun jauh-jauh kerjanya karena syuting dan lain-lain, lumayan capek juga, tapi jadi bikin batasan baru nih karena gue ini kantor pertama gue dan gue langsung dapet kerjaan yang WFH, alhamdulillah out of nowhere. Dari mana gue dapetnya, yaitu emang jalan dari Allah, karena ini ada cerita yang beda lagi. Long short story, gue sebelumnya emang udah berdoa banget kepada Allah, gue pengen dapet pekerjaan yang fleksibel, intinya gitu. Mungkin pernah gue ceritain di episode berakal yang soal doa deh kalau nggak salah, kekuatan doa gitu. Dan langsung dapet kerjaan yang WFH, yang berarti kan kalau gue pengen nyari kerja lagi, ekspektasi gue itu pengen yang WFH juga dan fleksibel gitu. Plus gajinya kalau bisa lebih dari yang kantor sekarang. Tapi yang gue tahu sejauh ini yang memungkinkan itu hanya pekerjaan IT yang bisa fleksibel, WFH, gajinya juga oke. Dan yang lain gue belum tahu karena gue belum se-explore itu ya. Yang gue tahu baru IT doang, yang berhubungan dengan komputer lah. Dan gue bukan sarjana komputer, gue nggak pernah ngulik soal codingan dan lain-lain, nggak pernah. Gue tetap di seni, konten, visual, musik gitu-gitu. Jadinya gue masih memikirkan nih, kalaupun gue pengen cari kerjaan, lumayan picky gue, nggak kayak sebelumnya. Sebelum gue kerja di kantor yang ini nih, gue apply sana sini, just, udah dapat gitu, langsung kantor WFH. Makanya setelah gue kerja di kantor ini, gue sempet lamar-lamar juga nih, tanpa resign. Sebelum gue resign, gue sempet lamar sana sini, tapi gue pilih gue filter tuh lamaran pekerjaan, cari yang WFH dan di Jakarta tuh. Pokoknya intinya WFH dan gajinya di atas kerjaan gue yang sekarang. Itu cukup membuat gue jadi pemilih pekerjaan gitu, karena udah merasakan yang enak kayak gini. Walaupun mungkin ya temen gue juga ada yang cerita, temen kantor ada yang cerita sempet waktu awal masuk kantor yang sekarang ini, dia masih kerja di kantor yang sebelumnya, jadi 2 kaki gitu, dan dia mengakui sendiri kalau dia bisa dapat double digit dari situ. Ya walaupun konsekuensinya di saat kantor A minta dia hadir dan kantor B juga minta dia hadir di saat yang bersamaan, dia kadang suka izin sakit, bla 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 gitu. Gua kalau dibilang pengen, tapi gue takut bohong. Sejujurnya, bohong dalam pekerjaan itu pengen banget gue lakuin, tapi gue takut itu jadi kenyataan. Bohong sakit, bohong ada jenguk orang sakit, atau amit-amit gue bohong keluarga meninggal dan lain-lain. Gue takut itu jadi kenyataan dan beneran gitu. Gue kira sakit di saat yang gue perlukan gitu. Gue sakit di saat gue lagi ada kerjaan yang genting misalnya, yang emang lagi gue pengen banget, atau sakit beneran. Gue sebenarnya takut gitu. Jadi opsi kayak gitu gue nggak bisa ambil sama sekali. Khawatir, ngeri gitu. Pesimis gue yang lain lagi adalah kekhawatiran orang tua ketika gue nanti udah beneran bilang gue resign itu. Tapi gue cuman lagi nyari cara untuk meyakinkan kalau gue masih bisa survive. Orang tua gue juga masih bisa gue bantu dengan cara apapun gitu. Apalagi ya pesimis gue ya. Pesimis gue itu nyari fokus. Gue mau ngapain sekarang gitu. Karena gue khawatir terlalu lama explore, terlalu banyak yang gue kerjain, gak fokus, gak jadi apa-apa gitu.
Itu salah satu ketakutan gue, karena kan gue tujuan resign salah satunya itu, gue pengen fleksibel, bebas kerjaan apa yang pun yang gue suka, gue punya waktu lebih, gue punya waktu lebih untuk gue luangkan memikirkan sesuatu yang pengen gue kerjain, yang selama ini mungkin ketunda karena setiap gue pengen kerjain adalah urusan kantor, setiap gue pengen kerjain bentrok sama freelance gitu. Jadi sekarang harusnya waktunya gue mikirin semua hal yang bisa gue pikirin, dan takutnya gue cuman mikir doang walaupun udah action tapi nggak ada hasil apa-apa. Ya itu wajar lah, ketakutan wajar orang resign. Tapi apalah gunanya umur 25 tahun, fisik alhamdulillah seger, masih dikasih kesempatan untuk berkarya, untuk belajar, untuk mikir, untuk kritis. Tapi gue malah takut-takutan, apalah gunanya umur 25 ini gitu. Makanya poin optimisnya juga selalu gue imbangin gitu. Jujur rasa pesimis duluan yang keluar, iya emang iya bener. Tapi abis itu gue mikir, gue punya Allah gitu. Ini gue ngomong ini nggak so ya. Gue nggak pengen terlihat alim, tapi karena emang kita punya Allah, kita punya Tuhan lah. Gue kadang suka malu ketika gue pesimis seperti itu. Gue meremehkan kekuatan atau kemurahan hati Sang Ilahi gitu. Dan rasa pesimis kadang juga muncul ketika gue ngeliat orang-orang yang maaf banget ya, yang susah di pinggir jalan, yang atau nggak susah deh, seenggaknya kelihatan struggle, kayak misalnya ojek pangkalan yang kita lihat mukanya udah capek banget, atau misalnya becak motor di Bekasi, masih ada tuh bemo tuh becak motor yang nyari orderan. Tanpa meremehkan mereka, tanpa gue berniat untuk menjelekkan mereka, tapi gue nggak mau gue seperti itu gitu. Nah, salah satu pesimisnya juga itu. Tapi ketika gue mikir pesimis gitu, gue mikir iya gue punya Allah nih, gue punya Tuhan, gue punya kesempatan untuk lebih banyak bermohon, berdoa, berusaha, berikhtiar. Dan salah satu optimisnya itu adalah banyak hal yang gue tunda selama ini, banyak obrolan-obrolan, pertemuan-pertemuan yang belum sempat terlaksanakan karena guanya yang pertama mungkin lagi pengen istirahat, lagi pengen main karena pusing kerja. Gue ngomong pusing kerja sebenarnya nggak pusing-pusing banget sih dibandingkan orang-orang di luar sana ya. Ya maksudnya mumet, jenuh bukan pusing, jenuh kerja, makanya gue main. Padahal obrolan-obrolan penting itu banyak yang pengen ngebahas bisnis sama gue gitu. Jadi gue mulai optimis lagi nih. Banyak obrolan yang gue tunda, yang sebenarnya mereka butuh gue untuk ngomongin sebuah bisnis. Walaupun gue tahu bisnis itu perlu modal, tapi gue sembari mencari cara supaya bisnis saya itu minim modal dan tetap ada penghasilan, pemasukan. Yang berarti kalau misalnya minim modal ya gue realistis aja, kemungkinan juga pemasukannya juga minim. Kan kayak high risk high return, low risk ya low return gitu. Resiko gue minim modal berarti pendapatan gue juga bisa dibilang minim juga gitu. Cuman gue belum pengen ngambil resiko yang sebegitu besar untuk bikin bisnis, karena bisnis yang paling minim modal kan adalah sekarang tuh digital produk ya. Katakanlah kita habis budget buat ads. Selain itu apa? Karena basic gue kan ilmu komunikasi, bisa desain, bisa ngedit, bisa bikin video, bisa ngomong depan kamera, bisa ngobrol sama orang untuk negosiasi, mungkin ngebujuk. Jadi yang gue pikirkan adalah modalnya untuk ads dan tenaga gitu. Jadi gue masih ada optimis untuk ngajak teman-teman gue yang kemarin nyariin gue, bahkan sampai sekarang juga masih ada yang butuh ngobrol sama gue soal bisnis. Gue pengen manggil mereka lagi, pengen ketemu lagi sama mereka. Karena kemarin gue sempet kayak, udahlah, bisnis gue masih nyaman kok sama penghasilan gue gitu, masih dapat duit, gue pengen main-main dulu aja gitu. Sekarang saatnya gue mode survival, butuh nih.
Terus yang bikin gue optimis lagi adalah beberapa bulan ini gue emang lebih sering makan warteg ya. Warteg dekat rumah gue tuh udah enak banget tuh. Warteg Samyasi namanya di Pondok Cipta. Gue lagi nakar beberapa kali gue beli warteg. Sebelum gue kepikiran resign, gue nggak ngitung harganya berapa. Tapi sekarang gue hitung harganya berapa dan nggak nyampe 50.000. Katakanlah gue makan sama nyokap deh sehari 2. Itu udah paling jarang banget. Sekarang gue makan sehari 1 gitu. Nyemil yang berat ya, makan berat ya, sehari 1. Tadi pagi gue makan sehari 1 itu berdua sama nyokap itu 35-38 ribu untuk berdua. Enak, kenyang, bergizi. Dapat sayur, dapat ayam, dapat tahu telur puyuh. Kemarin pun gue juga inget-inget beli lauk nasi 2 itu juga 30 ribuan, 35 ribu, 40 ribu. Udah gitu kan bokap gue jarang di rumah nih. Jadi makan cuma berdua doang sama nyokap. Dan gue emang udah ngebiasain belakangan ini makan sehari sekali gitu. Laper dah. Gue ganjil pakai minuman. Mentok-mentok gue kalau lapar ya nyemil kerupuk, nyemil biskuit. Yang berarti gue bisa mempres budget makan gue. Ya walaupun gue kadang kalau di Kota Bintang kelar jalan, kalau udah jam 8, jam 9 pagi, udah saatnya buat makan, buat sarapan ya. Saat-saat yang baik buat sarapan tuh kan 9-10 ke atas ya. Kalau terlalu pagi kurang baik lah gitu, kurang lebih. Makanya Solaria gitu. Jadi makan Solaria, ya emang agak boros sih gue akuin. Makanya gue pengen ngepres itu, gue optimis gue bisa hidup dengan sehari makan ya rata-rata 50 ribu lah. Udah kenyang, udah bisa siang malam gitu. Untuk gue sendiri nih, tapi kalau untuk berdua ya 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu lah. 50 udah paling titik nyaman deh. Karena emang semingguan ini gue makan cuma sekali doang gitu. Sekali entah nyokap gue masak atau jajan soto sedap spesial soto Boyolali yang murah juga, gue makan berempat. Lauknya banyak cuma 117 ribu berempat. Berlima malah sama bayi, sama ponakan gue. Jadi emang optimis gue untuk mencari sumber pemasukan perut yang lebih budget friendly, kenyang, enak, dan gue suka gitu. Gue suka. Jadi lebih optimis lagi untuk ngatur keuangan. Terus yang gue bikin optimis lagi setelah ini adalah hari ini nih, hari Sabtu nih, tanggal 12. Walaupun gue ini buat episode hari tanggal 11 ya. Gue pengen ke Kota Bintang ketemu sama Raffi Kananda. Dia itu temen band gue, gitaris, dan dia pernah melalui masa ini. Dia resign sebelum dapat kerjaan dan dia ngekos sendiri. Orang tuanya di Malang dan dia harus ngehidupin orang tuanya sama saudaranya yang punya kebutuhan khusus lah. Dan dia survive gitu, bisa. Karena gue percaya banget ketika ada di posisi dia, pasti jiwa-jiwa survive, pemikiran kritis, gengsi, itu semua bisa diatur gitu. Pemikiran kritisnya lebih naik, jadi pengen gimana caranya dapat duit, jadi survive, ngatur keuangan, ngatur jajan, ngatur makan, ngatur pengeluaran dan nyari pemasukan, dan juga nurunin gengsi, yang penting dapat duit dan halal. Nah, gue ntar pengen ngobrol-ngobrol sama dia nih. Gue pengen curhat masalah ini ke dia. Seenggaknya gue butuh suara lebih untuk nge-support gue di jalan gue ini. Seenggaknya ngasih masukan, walaupun mereka nggak support amat. Dan apalagi si Raffi ini udah pengalaman ya. Jadi gue bisa tanya-tanya sama dia. Gue bisa minta pendapat dari si Raffi. Dan optimis gue yang lain adalah ya tadi gue jadi punya banyak waktu untuk berkarya, untuk mikirin apa yang harus gue beresin dari nol. Pondasi apa atau SOP seperti apa. Kayak misalnya gue ngajar gitar, gue harus ngiklan les gitar, harus benerin form pendaftaran gitar, harus bikin iklan, profile, video. Gue rencananya emang pengen bikin video pembelajaran gitar yang nantinya gue jadiin satu paket sama
les gitar gue, atau untuk sekedar berbayar digital produk buat les gitar dari nol, bener-bener dari nol, dan gue jelasin secara perlahan seperti cara gue mengajar gitar. Gue juga pengen benerin pondasi Instagram gue pengen ubah niche, gue pengen bikin konten yang bermanfaat juga untuk orang lain, dan makin dibikin optimis lagi karena FYP gue itu penuh dengan tutorial-tutorial yang gue butuhin banget. Tutorial affiliate, tutorial produk digital, tutorial cari duit dari internet, tutorial bla 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 bla, Gemini Pro, cara ngerangkum YouTube dan lain-lainnya. Gue tahu mungkin karena jiwa pikiran gue yang mengarahkan gue untuk nge-like, save postingan-postingan seperti itu. Tapi ini juga gue percaya banget ada campur tangan ilahi gitu, campur tangan Allah. Ya bisa dibilang, mungkin kalau lu nggak percaya Tuhan, lu bisa bilang ya mungkin karena emang lu lagi nyari-nyari gituan, lagi butuh, lu save, lu share, lu komen. Kan bisa kayak ada komen mau, ntar gue DM kan gitu ya konten kreator ya. Lu mungkin sempat DM bla 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 bla, akhirnya muncul terus konten yang sejenis, muncul terus kreator yang sejenis, bahas hal-hal yang serupa. Iya, emang iya. Cuman kan gue percaya itu ada campur tangan ilahi karena ya di otak gue tanpa gue nge-scroll gue juga mikirin begituan. Gue berdoa untuk dapat jalan seperti itu. Gue berdoa untuk bisa ngasilin duit dari produk digital. Gue berdoa untuk bisa survive dari dunia konten kreator. Gue berdoa dan berharap gimana cara dapat duit selain di kantor. Yang berarti pikiran gue juga termanifest ke dalam sosial media dan juga ke alam gitu. Ya alam ada hubungannya juga dengan ilahi gitu. Gue percaya seperti itu. Jadi gue termotivasi juga tuh. Hal-hal itu kadang mengobati rasa pesimis gue. Mengobati rasa ketakutan gue terhadap rezeki yang sebenarnya ngalir dimanapun, kapanpun dari Tuhan kita gitu. Jadi ini fase gue dimana gue diuji kesabaran, keimanan, logika dalam bertahan hidup. Dan salah satunya lagi yang bikin gue optimis adalah ya tadi, ketika gue ngeliat orang yang susah, kesusahan, kesulitan, gue tadinya takut, tapi gue mikir alhamdulillah ya, sesusah-susahnya yang pernah gue alamin, gue belum seperti itu. Lagi-lagi ya, gue gak berniat untuk menjelekkan mereka, gue gak berniat mengecilkan mereka, justru gue pengen ngebantu mereka dengan kelebihan yang gue punya gitu. Yang gue juga gak bisa share sama sekali ke umum, karena itu bukan gue gitu. Gue gak suka berbagi di videoin, gue gak suka bla 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 di videoin, gak suka gitu. Jadi gue kadang alhamdulillah ya masih bisa makan warteg gitu yang harganya cuma 30.000 dua orang, 15.000 satu orang, 20.000 satu orang. Karena gue juga perlu makan ayam gitu. Bisa sih warteg, semurah-murahnya warteg mungkin 10.000 bisa dapat gitu. Lauk sama nasi satu gitu. Nasi sama lauk satu maksudnya. Tapi gue juga butuh makan ayam yang paling budgetnya 28.000, 30.000. Jadi menurut gue itu udah lebih dari cukup, gue bisa hidup seperti itu gitu. Bayangkan mereka yang sehari belum tentu dapat orderan, sehari belum tentu dapat duit. Sehari kalaupun dapat duit mungkin cuma 15.000, 10.000 dari ngumpulin plastik, sampah, parkir mungkin lumayan gede ya. Tapi mereka masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan tenaga nyari duit kesana kemari. Katakanlah ya sesebel-sebel kita sama tukang pengemis minta-minta yang sebenarnya masih mampu. Tapi kalau pikir-pikir ya mereka juga hidup gitu. Mereka juga hidup, cuman ya mental sama pikiran mereka aja sih yang harus dibenerin. Masa sanggup buat ngapa-ngapain tapi malah ngemis gitu. Mending jadi tukang cuci piring, mending jadi tukang sampah. Lebih respect ketimbang cuman ngemis minta-minta nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi gue optimis, gue mereka bisa hidup. Gue hidupnya udah lebih dari cukup. Dan
kembali gue teringat kepada awal-awal gue masuk kantor ini, gaji cuma 1,5, freelance belum tentu dapat, ngajar juga masih bolong-bolong, masih males lah waktu itu gue. Dan gaji 1,5 itu gue pakai langsung buat bayar motor. Makan pakai apa? Ya pakai yang ada aja. Orang tua pun juga udah nggak berpenghasilan sejak gue masuk kantor. Dia dapat dari abang gue. Terus gue juga sekalinya freelance gue pakai buat jajan. Dan ingat, nggak setiap bulan gue ada freelance pada saat itu. Jadi masa-masa seperti itu mengingatkan gue betapa hebatnya juga gue gitu. Gaji 1,5 langsung buat bayar motor, 1,4 masih bisa hidup dengan 100 ribu, 200 ribu. Dan dikasih kesempatan untuk upgrade, untuk bisa beli barang-barang yang gue impikan. Gue selalu majang wallpaper. Kalau lo ngikutin Berakal ya, vlog gue sempet bahas kekuatan doa juga, dan di situ ada wallpaper HP gue yang isinya barang-barang impian gue dengan orang-orang idola gue. Gue butuh laptop waktu itu, nggak ada foto HP juga sih, tapi gue akhirnya kesampaian beli laptop dan HP, alhamdulillah gitu. Jadi gue bisa tetap masih bisa gitu. Pilihan yang salah tapi dipikir-pikir nggak salah kok gitu. Hidup orang berwarna, hidup orang beda-beda. Hidup orang nggak selalu ditentukan dengan kantoran, hidup orang nggak selalu ditentukan dengan gaji yang dapat dari perusahaan. Ketika lo lihat konten kreator kayak, katakanlah ya di top of mind gue nih, Chandra Liao, Reza Arab, Kevin Anggara, Panji Pragiwaksono. Katakanlah mereka ya, gue tahu mereka udah kaya, udah punya nama, udah tinggi banget ya. Udah melewati masa-masa sulit, gue tahu. Tapi dipikir-pikir, dan gue tahu mereka sekali ngejob tuh bayarannya gede, gue paham. Tapi dipikir-pikir, banyak dari mereka yang dulu kantoran terus keluar, bahkan mungkin nggak pernah kantoran, bahkan mungkin kerjanya cuma dari freelance sama job-job side hustle lainnya gitu. Tetap bisa sukses dan hidup, dan sekarang penghasilannya jauh dari cukup gitu, lebih dari kata cukup. Mereka bisa gitu. Gua, lu, dan pejuang-pejuang lainnya yang milih buat resign, insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kita saling support bareng-bareng. Gue support lu, dan lu juga support gue dengan Saweria. Nah nih barcode, gue lupa di opening ngasih Saweria. Nanti pas opening gue cuman kasih barcode-nya aja ya, entah di sini atau di sini ya. Nggak gue omongin, gue lupa banget. Tadi udah gue pikiran, oh jangan lupa ya Saweria pas YouTube, pas opening YouTube Saweria. Lupa. Gue gampang lupa sekarang ingatan gue lebih pendek. Udah segitu aja, 30 menit. Semoga cukup untuk menemani makan siang lu, makan malam lu, tidur lu, dan lain-lain. Sampai jumpa di sesi episode H-27 berarti. Sebelum resign, ada update apa? Kita lihat nanti. Like, comment, subscribe, bisa juga gak apa-apa. Sampai jumpa di karya-karya video gue selanjutnya. Iya.